Pemirsa, motif pembunuhan seorang paman terhadap keponakan di Banjar, Kalimantan Selatan terungkap. Ya, pelaku ternyata dendam dan sakit hati dengan perkataan orang tua korban. Pelaku tak hanya membunuh, tetapi juga memperkosa korban serta membuang jasadnya ke hutan. Polisi sudah menetapkan RF sebagai tersangka kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri. Pria 27 tahun ini menghabisi korban dengan cara mencekiknya dan kemudian membuang jenazah dan memutilasinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperkosa dan membunuh korban karena sakit hati kepada orang tua korban. Aksi keji itu dilakukan RF saat korban menonton TV di rumahnya yang bertetangga dengan rumah korban. Dari hasil pemeriksaan kami menyatakan bahwa dendam dengan bapaknya, di mana bapaknya dulu pernah ngomong bahwa mamanya itu atau orang tua perempuannya si tersangka baiknya di dalam aja, baiknya di luar aja, tapi di dalamnya jelek. Kejahatan RF terbongkar setelah polisi berhasil mengidentifikasi kerangka dan rambut yang ditemukan di hutan akhir pekan lalu. Ternyata kerangka badan dan kepala yang terpisah ini milik seorang bocah perempuan 10 tahun yang sempat dilaporkan hilang sebulan sebelumnya. Pemeriksaan polisi pun mengarah ke RF sebagai orang yang terakhir bertemu korban. Meski masih memeriksa RF, polisi bakal menjeratnya dengan pasal pembunuhan dan perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus yang melintas perlintasan kereta di Pancoran Mas, Depok tertabrak kereta KRL. Minibus sempat terseret beberapa meter dari pintu perlintasan. Kecelakaan minibus ini terjadi di perlintasan sebidang di Pondok Terong, Depok, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat kereta komuter lain melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Diduga sopir mobil nekat menerobos palang pintu hingga tabrakan tak terhindarkan. Minibus sempat terseret beberapa meter hingga mengakibatkan bodi mobil hancur. Akibat kecelakaan ini, sopir bus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini mobil mau naik, dan posisi saya dekat saya udah stop, jadi portal udah agak turun. Saya suruh awas, dia mau masuk. Kecelakaan ini mengakibatkan jadwal perjalanan KRL dari arah Bogor menuju Jakarta terganggu. Calon penumpang tertahan di sejumlah stasiun hingga menunggu evakuasi mobil yang tertabrak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Jalan Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam disantroni kawanan perampok. Ya, para pelaku sempat menyekap 3 karyawan di lantai 2 sebelum dikepung warga dan juga polisi. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik kawanan perampok menyatroni minimarket di Jalan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menyekap 3 karyawan yang sedang berjaga di lantai 2 minimarket. Beruntung tak berselang lama, aksi perampokan itu diketahui warga setelah salah satu karyawan yang disekap berteriak meminta tolong. Alpa dari samping sebelah minta tolong, kan situ kan sebelah kan ada ini, ada inilah minta tolong sama tangga sebelah itu. Tangga sebelah minta tolong, dia langsung ngasih tahu warga sekitar, pada datang warga. Warga bersama polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Setelah pengepungan selama hampir 2 jam, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan dan langsung dievakuasi ke Polsek Pagedangan. 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan perampokan minimarket di Pagedangan dilakukan oleh 3 orang pelaku. Selain senjata tajam, kawanan perampok juga membawa senjata api yang sempat ditodongkan ke karyawan minimarket.
Kemudian para pelaku, ya 3 orang, 2 menggunakan senjata. 1 senjata diduga senjata api yang sempat ditodongkan kepada salah satu karyawan yaitu kasir. Kemudian 1 menggunakan senjata tajam pisau. Akibat kejadian ini, ya, pihak Alfamart menderita kerugian uang sebanyak 70 juta. 30 juta diambil dari kasir, kemudian 40 juta diambil dari brankas yang mereka pakai. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, MNC Peduli berbagi berkah bulan Ramadan kepada para pengemudi becak di Kota Bogor. Ya, bantuan ini berupa beras dibagikan untuk meringankan beban pengemudi becak di tengah himpitan ekonomi dan pandemi yang masih melanda. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dinanti seluruh umat muslim di dunia, termasuk oleh Ajun, pria 41 tahun yang setiap harinya bekerja sebagai pengemudi becak di sekitar stasiun Bogor. Di bulan berkah ini, MNC Peduli menunjukkan kepeduliannya kepada pengemudi becak di Kota Bogor. Bantuan berupa beras diberikan kepada komunitas pengemudi becak yang di bulan Ramadan tetap mencari nafkah untuk keluarga di tengah semakin tingginya harga kebutuhan pokok. Dan semoga ini sangat bermanfaat sekali bagi kami dan berkah bagi semuanya. Dapat beras ini udah lumayan cukup, alhamdulillah, bisa untuk 1 minggu. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Bantuan beras diberikan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan di tengah sulitnya perekonomian karena terdampak pandemi. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu sesama dengan berbagai programnya dalam upaya menekan dampak pandemi. Dari Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Edi Nugroho, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.